200.000 per karung, murah banget itu. Jual aja kok, saya ambil deh. Tapi saya nggak yakin loh Bu, saya nggak mau tanggung jawab kalau nanti ada apa-apa. Bu Lani, hati-hati ya. Kalau Kohenjin sendiri udah nggak yakin, lebih baik beli yang pasti-pasti aja. Oh, nggak apa-apa. Beras kan buat dimasak juga. Tuh semua beras sama aja. Udah kok, jual aja ke saya. Baiklah, kalau ibu memang mau, tapi saya nggak bertanggung jawab ya. Saya angkat tangan ya. Kalau ada masalah, jangan salahkan saya ya. Assalamualaikum Bu Lani, lagi sibuk bersihin beras ya? Waalaikumsalam Bu Usi. Iya nih, lagi bersihin beras dari hasil panen tahun kemarin. Udah banyak kutunya, jadi harus rajin dibersihin. Iya Bu, kalau udah lama disimpan memang gitu. Beras dari panen tahun lalu ya, untung masih ada. Saya baru aja pulang dari pasar beli beras, soalnya panen tahun ini banyak yang gagal, termasuk sawah saya. Iya, saya juga ngerasa hal yang sama. Stok beras di rumah juga tinggal sedikit. Padahal biasanya kita bisa bertahan sampai panen berikutnya. Iya Bu, tahun ini memang banyak cobaan. Cuaca nggak menentu, sering banjir, dan hama pun makin banyak. Gak tahu gimana ke depannya. Semoga aja ada jalan. Ya udah Bu Usi, silakan kalau mau lanjut. Saya mau lanjutin bersihin berasnya dulu. Iya Bu Lani, saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan ada rezeki buat kita semua. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya ampun Pak, capek banget ya. Ayo masuk dulu, aku bikinin kopi buat kamu. Ini kopinya Pak, istirahat dulu. Bu, kayaknya panen tahun ini gagal lagi. Sawah kita terkena hama parah. Aku udah coba segala cara, tapi kayaknya nggak bisa diselamatkan. Ya Allah Pak, lalu kita harus gimana? Stok beras di rumah juga udah menipis. Ini Bu, uangnya cuman ada segini. Coba kamu beli stok beras di pasar, supaya kita ada cadangan sampai nanti kalau ada rezeki lagi. Iya Pak, aku coba beli yang secukupnya dulu. Semoga aja nanti ada jalan keluar. Goh, saya punya beras, mau jual cepat, cuma 200.000 per karung, murah banget. Gak bisa, ini berasnya kok aneh, gak kayak beras biasanya. Saya gak mau ambil resiko. Saya beneran butuh uang, anak saya lagi sakit, gak ada biaya buat berobat. Tolonglah kok, anggap saja ini sedekah. Baiklah, saya beli, tapi ini sedekah saja ya. Saya gak yakin sama beras ini. Kok saya mau beli beras yang 18.000, 5 liter ya. Kok beras sekarang berapaan ya? Tergantung kualitas Bu Lani, ada yang 12.000, ada yang 15.000, dan ada yang 18.000 per kilo. Wah, mahal-mahal semua sekarang ya. Panen juga gagal, stok di rumah makin menipis. Itu beras yang di situ kok kayaknya beda ya. Berapa harganya? Oh, itu saya baru beli dari orang tadi. Sekarungnya cuma 200.000, tapi saya nggak jual Bu. Ada yang nggak beres sama beras itu. Saya nggak yakin sama kualitasnya. 200.000 per karung, murah banget itu. Jual aja kok, saya ambil deh. Tapi saya nggak yakin loh Bu. Saya nggak mau tanggung jawab kalau nanti ada apa-apa. Bu Lani, hati-hati ya. Kalau Kohenjin sendiri udah nggak yakin, lebih baik beli yang pasti-pasti aja. Oh, nggak apa-apa. Beras kan buat dimasak juga. Tuh semua beras sama aja. Udah kok, jual aja ke saya. Baiklah, kalau ibu memang mau, tapi saya nggak bertanggung jawab ya. Saya angkat tangan ya. Kalau ada masalah, jangan salahkan saya ya. Ini uangnya kok, nanti tolong suruh orang antar ke rumah ya. Semoga nggak ada apa-apa dengan beras itu ya Bu. Bu Lani, berasnya udah saya taruh di sini. Kalau ada apa-apa, tinggal panggil saya aja ya. Terima kasih Pak Dadang, hati-hati di jalan ya. Wah Bu Lani, baru aja beli beras ya. Stok berasnya buat sebulan nih. Iya Bu Uci, baru aja diantar sama Pak Dadang. Hai ya, sekalung beras begini ya. Wah, pasti mahal banget sekalang ya. Di pasar harga beras makin melambung tinggi. Iya, di tempat langganan saya harga beras sekarang bisa sampai 400.000 loh. Beras apa nih Bu Lani? Kelihatannya bagus banget. Ini cuma 200.000 sekarang Bu. Hah? Cuma 200.000? Kok bisa Bu? Harganya murah banget untuk ukuran beras sebanyak ini. Hai ya, iya di pasar aja yang kualitasnya biasa aja udah mahal. Kok Bu Lani bisa dapat harga segitu? Oh, biasa aja, pintar-pintarnya aja nawar. Wah, pintar banget Bu Lani. Kalau saya sih boro-boro bisa dapat harga segitu. Di pasar saya udah nyerah, beras makin mahal. Hai ya, iya Bu. Beruntung banget bisa dapat harga murah begitu. Kualitasnya bagus lagi.
Kamu tahu nggak Pak, hari ini aku dapat beras murah banget. Murah gimana maksudnya? Iya, tadi di toko Koh Enjin aku nemu beras lokal tapi harganya setengah dari biasanya. Kamu nggak bakal percaya, satu karungnya cuma 200.000. 200.000? Murah banget itu Bu. Kamu yakin berasnya bagus? Yakinlah Pak, kata Koh Enjin kualitasnya bagus. Cuma kebetulan dia dapat dari penjual yang butuh uang cepet. Ya aku nggak mau ketinggalan kesempatan, langsung aja aku beli. Beras ya beras, toh rasanya sama aja. Tapi kok bisa murah banget? Apa jangan-jangan ada yang gak beres sama beras itu? Aduh Pak, jangan terlalu mikir. Kita ini harus hemat. Sekarang semua harga pada naik. Selama berasnya bisa dimasak, dimakan, udah cukup. Lagian aku udah lihat berasnya putih, nggak ada masalah kok. Tapi kalau harganya sampai segitu murahnya, biasanya ada alasan. Aku cuma nggak mau kita dapat masalah nanti Bu. Udahlah Pak, nggak usah terlalu khawatir. Aku kan udah biasa belanja. Lagian Koh Enjin juga bilang kalau beras itu nggak dijual ke sembarangan orang. Aku pintar tawar menawar, jadi dapat deh harga bagus. Ya semoga aja nggak ada apa-apa. Tapi kalau sampai ada yang aneh, aku nggak bakal diem aja. Aman Pak, nggak usah parnoan. Udah, yang penting kita sekarang bisa hemat, nggak perlu beli beras mahal-mahal lagi. Kok baunya beda ya? Nasi ini aneh banget, putihnya juga kayak terlalu putih. Apa mungkin karena beras murah ya? Bu, nasinya kok agak pahit ya? Iya Bu, rasanya kayak nggak enak. Aku nggak suka. Aduh, udah dimakan aja, nggak usah banyak ngeluh. Ini berasnya emang dari pasar, mungkin rasanya beda dikit, tapi nggak apa-apa kok. Tapi Bu, lidahku kayak kesemutan. Aneh banget rasanya. Udah, mungkin kamu berdua cuman lagi nggak enak badan aja. Udah, makan terus. Aku nggak bisa makan Bu, rasanya bikin perut aku mual. Nah udah, kalian berhenti makan dulu. Mungkin nanti ibu bikin yang lain. Bu, perut aku sakit Bu. Aduh, sakit banget Bu, perut aku nggak tahan. Aku juga Bu, mual banget. Ya ampun, Dini, kenapa kalian? Aduh, kenapa ini? Bu, apa yang terjadi kepada anak-anak? Aku nggak tahu Pak, mereka muntah-muntah, perut mereka sakit. Ini pasti karena nasi tadi. Bu, tolong aku nggak kuat perutku. Kita nggak bisa nunggu lagi, kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Tapi beras itu kenapa bisa begini? Itu nggak penting sekarang, kita harus selamatkan anak-anak dulu. Ya Tuhan, semoga mereka nggak kenapa-napa. Bu, Pak, kondisi anak-anak mengalami keracunan makanan. Kami sudah melakukan beberapa tes dan sepertinya mereka mengkonsumsi sesuatu yang mengandung zat berbahaya. Namun, kami harus melakukan uji lab lebih lanjut untuk mengetahui kandungan apa yang terdapat dalam makanan yang anak ibu makan. Kalau boleh tahu, apa yang mereka makan tadi? Cuma nasi Dok, mereka cuma makan nasi yang saya masak tadi sore. Berasnya baru saya beli dari pasar. Hasil tes sementara menunjukkan bahwa nasi yang mereka makan mengandung zat kimia. Zat ini sangat berbahaya jika tertelan, terutama oleh anak-anak. Kami perlu memastikan lebih lanjut, tapi ini sudah cukup untuk menjelaskan kondisi mereka. Kalau boleh, nanti bapak atau ibu tolong bawakan nasi tersebut untuk kami periksa. Baik Dok, ini pasti gara-gara beras murah itu. Kamu sih selalu tergiur harga murah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Anak-anak kita yang jadi korban. Aku nggak tahu Pak, aku kira aman-aman aja. Berasnya kelihatan normal, nggak ada yang aneh. Aku cuma mau ngirit, aku nggak pernah mau ini terjadi. Kamu selalu mikir yang murah, tapi nggak pernah mikir dampaknya. Beras itu jelas-jelas nggak wajar, tapi kamu maksa beli. Aku nggak sengaja Pak, aku benar-benar nggak tahu. Pak, Bu, tolong tenang. Hal seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Yang penting sekarang kita fokus untuk menstabilkan kondisi anak-anak. Kami akan memberikan perawatan yang diperlukan, tapi untuk kedepannya tolong lebih hati-hati dalam memilih bahan makanan. Iya Bu Dokter, maaf. Aku janji nggak akan ceroboh lagi. Aku janji. Ibu-ibu, kalian dengar kabar soal Bulani nggak? Loh, ada apa lagi sama Bulani? Tumben kamu datang buru-buru gini Bu Usi. Anaknya Bulani masuk rumah sakit gara-gara keracunan beras yang dia beli di pasar, lebih tepatnya di toko Koh Enjin kemarin. Katanya berasnya itu mengandung bahan kimia berbahaya. Hanya keracunan beras kok bisa? Ya ampun, itu serius Bu Usi. Kasihan banget anak-anaknya. Yah, itu kan salah Bulani sendiri. Dia selalu tergiur sama yang murah. Orang komplek juga udah sering bilang jangan beli barang sembarangan, apalagi yang murah meriah begitu. Dia malah nekat.
Iya, tapi saya nggak nyangka berasnya bisa sampai bikin anak-anak sakit parah gitu. Keluarganya pasti panik banget sekarang. Panik, ya wajar. Tapi kalau menurut saya itu pelajaran buat dia. Orang kalau terlalu hemat malah kena batunya sendiri. Saya sih udah curiga waktu lihat dia beli beras yang nggak jelas asal-usulnya. Iya, Oi juga sempat bilang ke dia, Olang, mana ada sih beras murah dengan kualitas bagus itu mah pasti ada yang nggak beres Kasihan juga sih, tapi kalau benar berasnya beracun, gimana bisa sampai dijual di pasar? Jadi itu kan berasnya udah beredar luas ya? Gak mungkin kan Bulani doang yang beli? Ya pasar memang gak peduli, yang penting laku. Yang penting itu kita sebagai pembeli harus cerdas. Kalau ada barang yang harganya gak masuk akal, iya pasti ada yang salah. Tapi gimana ya sekarang nasib anak-anaknya Bulani? Saya dengar mereka masih dalam perawatan intensif. Anak-anaknya mungkin bisa sembuh, tapi itu peringatan buat Bulani. Sekarang dia pasti belajar, gak semua yang murah itu bagus. Ya semoga aja nggak ada lagi yang lain yang ikut-ikutan beli beras murah itu Amin, semoga nggak ada yang kena lagi. Konjin, mana orang yang jual beras itu? Saya mau minta pertanggungjawaban. Anak-anak saya keracunan gara-gara beras yang kamu jual ke istri saya. Sabar dulu pak. Sabar, saya sudah bilang dari awal beras itu nggak aman. Saya nggak mau jual beras itu. Tapi istri bapak yang maksa buat beli. Iya, tapi kenapa kamu tetap jual? Kalau tahu itu nggak aman. Anak-anak saya sekarang sakit. Kamu tahu nggak? Mereka keracunan beras itu. Apa kamu mau tanggung jawab kalau sampai terjadi sesuatu yang lebih buruk? Saya nggak pernah mau jual itu dari awal. Beras itu ditawarkan oleh pria asing yang bilang dia butuh uang untuk anaknya yang sakit. Saya nggak tega, makanya saya beli. Tapi saya udah bilang ke istri bapak kalau saya nggak mau jual beras itu. Saya curiga ada yang nggak beres, makanya saya kasih tahu. Tapi Bulani tetap maksa pak. Saya kira nggak apa-apa kok. Saya cuma mikir berasnya murah, jadi saya bisa hemat sedikit buat keluarga. Ini semua gara-gara beras itu. Kalau kamu curiga, kenapa nggak lapor ke pihak berwenang? Kenapa malah diterima dan dijual? Saya bukan orang kaya Pak Rahmat. Saya cuma pedagang kecil. Kadang saya juga nggak bisa nolak kalau ada yang butuh bantuan. Saya kasih tahu istri bapak risikonya, tapi dia tetap mau. Sekarang kalau mau marah, ya jangan ke saya saja. Kita semua harus lebih hati-hati lain kali. Aku yang salah pak, aku yang maksa beli. Padahal Konjin udah bilang dari awal. Aku cuma mikir mau hemat, tapi akhirnya malah celaka begini. Ya sudahlah, yang penting sekarang kita fokus sama anak-anak. Tapi lain kali jangan main jual barang sembarangan, apapun alasannya. Saya paham pak, saya juga nggak mau hal seperti ini terulang. Kalau butuh bantuan buat urus anak-anak di rumah sakit, saya siap bantu semampu saya ya pak. Pak RW, saya mohon tolong tindak lanjuti masalah ini. Anak-anak saya keracunan gara-gara beras oplosan itu. Ini bukan cuma saya, tapi warga lain juga bisa kena kalau dibiarkan. Iya Pak RW, kita nggak tahu dari mana asal beras itu. Bahaya kalau kita nggak segera bertindak. Kami semua di sini khawatir Pak. Setiap hari berasnya beredar. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan jadi korban. Tenang semuanya, tenang. Saya mengerti kekhawatiran kalian. Dan ini memang masalah serius. Saya akan segera mengirim tim untuk menyelidiki siapa yang menjual beras itu. Kita tidak bisa diam saja. Ini sudah kelewatan pak. Anak-anak kami jadi korban. Dan sampai sekarang si pedagang itu masih berkeliaran bebas. Apa nggak ada tindakan lebih cepat? Kita nggak bisa cuma nunggu tim investigasi. Harus ada tindakan nyata sekarang juga. Tenang dulu pak, Pak RW pasti akan bantu. Pak Rahmat, Bulani, dan semua warga, saya jamin kita akan bergerak cepat. Tapi kita perlu jalur yang benar untuk mengatasi ini. Saya sudah koordinasi dengan pihak keamanan dan kesehatan untuk segera turun tangan. Pak RW tolong segera diatasi ya. Saya nggak bisa bayangin kalau anak-anak saya yang kena juga. Kita semua takut. Jangan khawatir Bu, saya sudah bicara dengan tim keamanan dan mereka akan mencari si pedagang beras itu secepat mungkin. Sementara itu, tolong jaga makanan yang kalian beli dan laporkan jika ada yang mencurigakan. Kita harap tindakan ini cepat pak. Kami nggak mau ada lagi yang menjadi korban. Bulani, Pak Rahmat, saya paham ini berat buat keluarga kalian. Tapi kita akan pastikan masalah ini cepat selesai. Kita semua belajar dari kejadian ini. Bu, aku mau pulang. Capek banget Bu di sini.
Iya nak, sabar ya. Sebentar lagi kamu sembuh, baru kita pulang. Ibu janji nggak akan lama lagi. Bu, kenapa kita sakit kayak gini? Aku nggak suka, perutku sakit terus. Maaf ya nak, ini semua salah ibu. Kalau ibu nggak beli beras itu, kalian nggak akan sakit begini. Sudahlah Bu, kita nggak bisa terus-terusan nyalahin diri sendiri. Yang penting sekarang kita cari jalan keluar. Pedagang beras itu harus tanggung jawab. Bulani, Pak Rahmat, saya sudah melihat hasil laboratorium anak-anak. Sayangnya hasilnya menunjukkan bahwa beras yang mereka makan memang mengandung zat pemutih pakaian, bahan kimia berbahaya yang seharusnya tidak ada di makanan. Pemutih? Astaga, bagaimana bisa? Itu beras biasa, saya beli di pasar. Ini bukan salah ibu secara langsung. Banyak orang yang tertipu dengan harga murah dan tampilan luar yang terlihat bagus, tapi beras itu telah dicampur dengan bahan kimia untuk membuatnya tampak putih dan bersih. Ini nggak bisa dibiarkan. Pedagang yang menjual beras seperti itu harus segera ditangkap. Kami minta pemerintah turun tangan. Jangan sampai ada korban lagi. Kami sudah melaporkan hal ini ke dinas terkait. Beras seperti ini harus segera ditarik dari peredaran dan langkah-langkah hukum harus diambil. Tapi untuk saat ini yang terpenting adalah memastikan anak-anak sembuh. Pak Rahmat, Bulani, saya sudah koordinasi dengan pihak terkait. Pedagang itu akan kami kejar. Semua beras berbahaya itu harus ditarik dari pasar. Saya cuma mau anak-anak saya sembuh. Saya nggak peduli lagi soal apapun, asal mereka bisa kembali sehat. Kita pastikan ini nggak akan terjadi lagi. Beras oplosan seperti itu harus diberantas. Anak-anak kita yang jadi korban, tapi jangan sampai ada korban lain. Pak Rahmat, tenang aja. Polisi sedang memburu pelaku. Kemungkinan besar pelaku akan segera ditangkap. Serahkan masalah ini ke saya. Kalian fokus saja pada kesembuhan anak-anak kalian. Alhamdulillah, akhirnya mereka sembuh. Aku gak bisa membayangkan kalau sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pak, aku benar-benar gak akan gampang tergiur harga murah lagi. Biar mahal sedikit, yang penting aman. Iya, ini pelajaran besar buat kita semua, Bu. Keamanan dan kesehatan anak-anak jauh lebih penting daripada apapun. Bahkan dari sekedar hemat, aku berharap gak ada orang lain yang mengalami hal yang sama seperti kita. Kita gak boleh lengah lagi. Beras murah, barang murah, itu gak selalu berarti bagus. Seandainya aku lebih tegas waktu itu, mungkin kita nggak akan sampai di titik ini. Aku tahu Pak, aku juga salah karena nggak mendengarkan kamu waktu itu. Aku terlalu nafsu dengan harga murah, tapi lihat sekarang anak-anak kita jadi korban. Sudahlah, jangan terus menyalahkan diri. Yang penting sekarang mereka sudah sembuh dan kita bisa belajar dari kesalahan ini. Aku janji Pak, aku nggak akan ulangi lagi. Anak-anak kita lebih berharga dari apapun di dunia ini. Iya, dan semoga nggak ada lagi yang tertipu sama seperti kita. Aku akan pastikan semua tetangga tahu soal beras itu, supaya nggak ada lagi yang jadi korban. Bu, ayah, lihat aku bisa tendang bola jauh. Makasih Pak, makasih untuk selalu ada.